Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah siap belajarnya? Alhamdulillah kalau sudah siap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin dari anak-anak kita kan sudah berdoa, tapi dari anak-anak mungkin ada yang belum kenal ya dengan ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan. Perkenalkan, nama ibu Ida Farida. Biasanya dipanggil dengan Ibu Ida. Kalian bisa manggil ibu dengan Ibu Ida ya. Nah, ibu ini dari Universitas Lampung. Sambil kita kenalan satu sama lain sambil ibu absen ya. Oke, ibu absen ya. Alfi hadir. Citra hadir. Desi hadir. Ella hadir. Budi hadir. Putri hadir. Tiara hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila pada Pancasila. Sebelum kita membahas tentang simbol, ada yang tahu Pancasila itu apa? Panca adalah 5, sila adalah dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Nah, Pancasila ini adalah dasar negara kita yang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, yang mana ada burung Garuda yang besar, gagah, dan perkasa. Terus di dalamnya ada perisai yang memuat simbol-simbol dari Pancasila. Nah, kita akan membahas tentang burung Garuda. Burung Garuda ini melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang tersebut melambangkan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia ya. Nah, selain itu ada cengkraman kaki burung Garuda yang mencengkram pita putih. Nah, di dalam pita putih tersebut ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Iya, Alfi? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Alfi. Jadi, tadi Alfi menjawab berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yaitu adalah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya, tetapi tetap satu jua. Lalu warna pokok dari Garuda Pancasila ini warna apa? Warna emas ya. Warna emas ini melambangkan keagungan bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Selain itu, pada burung Garuda ini terdapat jumlah bulu helai pada burung Garuda. Ada 17 bulu sayap kanan dan kiri, lalu ada 8 helai bulu ekor, 19 helai bulu pangkal ekor, dan ada 45 bulu leher. Yang mana jika angka-angka tersebut disatukan menjadi 17, 8, 19, 45 yang merujuk kepada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan
kemerdekaan Indonesia. Iya, seperti itu. Lalu di sini kita akan membahas masuk ke simbol-simbol pada Pancasila. Nah, simbol Pancasila pada sila yang pertama ada apa? Ada bintang. Ya, benar. Bintang ini menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bunyi dari sila yang pertama dengan simbol bintang. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Jadi sila yang kedua ini adalah simbolnya rantai, yaitu terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling erat kaitannya satu sama lain, saling membahu dan saling membantu sebagai satu bangsa Indonesia. Benar. Lalu sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang bersimbol dengan pohon beringin. Benar. Jadi pada sila ketiga ini yaitu ada simbol pohon beringin yang merupakan pohon besar yang bisa digunakan orang sebagai tempat meneduh, yang mana pohon besar ini sebagai negara Indonesia ya, di mana semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Lalu untuk yang keempat, apa bunyinya sila yang keempat? Putri? Iya, benar. Tepuk tangan pada Putri. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar, benar sekali. Itu adalah bunyi sila yang keempat. Nah, simbolnya apa? Simbolnya kepala banteng. Nah, untuk sila yang kelima, apa bunyi sila yang kelima? Bunyi sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas yang merupakan simbol pangan dan sandang bangsa Indonesia. Seperti itu. Kita sudah membahas tentang simbol dan bunyi. Sekarang kita akan membahas pengamalan dari sila Pancasila dari 1 sampai dengan 5. Ya, yang pertama adalah pengamalan ini bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, untuk sila yang pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Ada yang tahu contoh pengamalannya? Hai, jadi contoh pengalaman sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini adalah jika di rumah misalkan sebelum makan kita harus berdoa. Setelah itu jika mau tidur kita harus berdoa. Benar. Lalu di sekolah contohnya sebelum belajar tadi kita melakukan apa? Berdoa. Iya benar. Sebelum belajar itu berdoa itu merupakan pengamalan sila yang pertama. Kita hari ini sudah mengamalkan sila yang pertama di sekolah yaitu berdoa sebelum belajar. Lalu untuk pengamalan sila yang kedua. Pengamalan sila yang kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Contohnya saat di rumah kita melihat adik sedang kesulitan dalam memahami tugasnya. Di situ kita membantu adik untuk memberikan penjelasan agar adik bisa memahami tugasnya. Itu termasuk ke contoh pengamalan sila yang kedua. Lalu saat di sekolah, misalkan
ada teman kita yang sedang kesulitan. Kita membantu teman yang sedang kesulitan, itu juga termasuk pengamalan sila yang kedua, karena termasuk ke nilai kemanusiaan. Lalu sila yang ketiga, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki nilai persatuan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya pada sila yang ketiga ini adalah kita bersama-sama membersihkan rumah. Selain itu, kita bersama-sama menonton pertunjukan daerah. Itu sama saja sudah mengamalkan Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya seperti apa? Ya, saat di rumah kita menghargai adik, kakak, ayah, dan ibu dalam berdiskusi, dalam mengeluarkan pendapat. Kita hargai pendapatnya. Lalu saat di sekolah, kita menghargai teman yang sedang berdiskusi dan mengeluarkan pendapat. Itu termasuk juga pengamalan. Lalu kita bermusyawarah, mengambil keputusan. Itu termasuk pengamalan sila Pancasila yang keempat. Lalu sila Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya seperti apa? Contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima adalah misalkan saat di rumah kita mempunyai makanan, kita membagi dengan adil kepada adik atau kakak kita. Lalu selain itu kita bisa adil membagi waktu antara sekolah atau belajar, bermain, dan berkumpul dengan keluarga, seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari pengamalan sila Pancasila yang 1 sampai dengan 5. Nah, sekarang kita kan sudah membahas tentang simbol dan pengamalan dari Pancasila. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Simbol Pancasila sila yang ketiga. Apa? Siapa yang bisa jawab? Iya, Putri? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Putri. Jadi, simbol untuk sila yang ketiga ini adalah pohon beringin. Ya, benar. Nah, karena Ibu kira udah cukup paham mengenai materi ini, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul siang, dan di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya Pancasila ini adalah sebagai dasar negara yang mana kita jadikan sebagai pedoman hidup sebagai warga negara Indonesia agar bisa terciptanya suasana yang rukun, tentram, sejahtera dalam masyarakat. Walaupun kita memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, kita tetap satu, yaitu masyarakat atau bangsa Indonesia. Benar. Jadi walaupun ada perbedaan, kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Kita jadikan perbedaan itu, kita hargai satu sama lain agar tidak ada perpecahan. Dan kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas PR untuk kalian. Sekarang siapkan pulpennya, Ibu akan menyebutkan soal untuk sebagai PR kalian di rumah. Udah semuanya? Ya, jadi PR di rumah adalah sebutkan contoh pengamalan sila Pancasila 1 sampai 5 yang pernah kalian amalkan. Udah? Sebutkan satu contoh pengamalan sila Pancasila dari 1 sampai 5 yang pernah kalian lakukan. Nah ya, itu dikerjakan. Jangan sampai lupa, besok kita ketemu lagi di kumpul tugasnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dikerjakan, besok dikumpul. Mengerti anak-anak?
Ya, mengerti ya semuanya, pinter semua. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ucapkan terima kasih ya semuanya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dengan kalian, dan kalian memahami apa materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.